أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi dan segenap para hadirin, wasiat ketakwaan yang diwasiatkan Allah di dalam Qur'annya dan diwasiatkan Rasul di dalam hadisnya. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengingat dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar dari apa? Dari musibah yang Allah timpakan kepadanya. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar tersebut? Yang mereka apabila ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan doa dari Allah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini dibacakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, ma min muslimin tusibuhul musibah fayaqulu ma amarahullah. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim lalu kemudian ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berucap kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah tadi Allah perintahkan orang-orang yang beriman ketika ditimpa musibah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang ditimpakan musibah oleh Allah lalu dia berucap dengan ucapan ini, lalu kemudian dia lanjutkan dengan doa yang lainnya, yaitu Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik lagi. Lalu kemudian hadis ini didengarkan oleh istri Nabi. Waktu itu belum dinikahi oleh Nabi, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkan suami tercintanya, yaitu Abu Salamah. Ketika itu beliau mendengarkan hadis ini dan berfikir sejenak, siapa orang yang bisa menggantikan
posisi suamiku. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia adalah orang yang pertama sekali masuk Islam. Dia adalah orang yang pertama sekali berhijrah. Dia adalah sahabat dekat Nabi SAW. Apakah ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak berapa lama dia pun mengamalkan hadis ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidak berapa lama datanglah utusan Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamar Ummu Salamah untuk Nabi SAW. Siapa yang lebih baik, Abu Salamah atau Nabi SAW? Baru kemudian beliau yakin betul dengan hadis Nabi SAW ini. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari berbagai macam masalah. Baik itu musibah yang menimpanya, gundah gulana, rasa sedih, rasa sakit, dan yang lainnya. Itu tidak akan bisa terhindar dari siapapun, terutama orang-orang yang soleh. Semakin baik agamanya, maka akan semakin banyak pula ujian dan cobaannya. Maka sebaliknya, barang siapa yang cara beragamanya, agamanya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, maka ujian dari Allah pun akan ringan dan biasa-biasa saja. Makanya Rasul SAW menegaskan dalam hadisnya, asyaddu inna min asyaddan nasi bala'an al-anbiya summa salihun summa al-amsal fal-amsal. Dalam hadis yang lain, asyaddan nasi bala'an al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang serupa dan semisal dengan itu, kata Nabi SAW. Ini hadis Nabi. Jadi ketika seseorang semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, lalu kemudian di samping itu dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang wajar. Dan ini sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang terus silih berganti ujian yang Allah berikan. Rasa capek, ini ujian. Rasa capek, rasa sedih, rasa galau, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua, kata Rasul, akan dapat mengampuni dosa-dosa seorang muslim itu. Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa capek, ditimpa rasa sedih, ditimpa gundah gulana, rasa sakit, bahkan duri yang menusuknya, itu semua akan dapat menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa saja. Ini adalah musibah yang terlihat ringan. Hanya duri, bahkan duri, kata Rasulullah, yang menusuknya. Kalau mungkin sekarang di zaman kita, mungkin ada batu yang tersandung di kaki kita, atau ada hal-hal yang menjadikan kita merasa nyerih, sakit, akibat daripada sesuatu yang menimpa kita. Ketahuilah itu adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita akibat daripada ujian itu, dengan catatan kita bisa bersabar dari ujian dan musibah tersebut. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kecintaan syariat ini kepada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala diberikan musibah, ketahuilah itu adalah bagian daripada kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Kata Nabi mengatakan, sesungguhnya balasan seorang hamba itu, semakin besarnya balasan seorang hamba itu, maka berbanding lurus pula lah dengan besarnya ujiannya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sekelompok kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha
faman sakhita falahus sukht. Siapa orang yang ridha terhadap ujian tersebut, bisa bersabar terhadap ujian tersebut, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang galau, barang siapa yang tidak terima, yang barang siapa tidak bersabar atas musibah ujian yang Allah berikan, maka Allah akan murka dan marah kepada orang tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang minta kepada Allah agar diturunkan musibah. Tidak ada salah satu di antara kita yang memohon, meminta kepada Allah agar diberikan bencana. Tapi begitulah qadrat, takdir yang Allah sudah tetapkan kepada setiap kaum muslimin, dan itu tidak bisa dihindari. Dan takdir, bencana, musibah, kesedihan, rasa galau, gundah gulana dan seterusnya, itu sudah merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kaum muslimin. Dan dilihat pula sejauh mana kedekatannya kepada Allah, maka sebesar itu pula lah ujian yang akan menimpanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila musibah itu terlanjur sudah menimpa kita dan kita berdoa kepada Allah agar diangkat musibah tersebut, agar dihilangkan musibah itu ada pada diri kita. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihi salam tatkala beliau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita sebutkan dalam hadis di atas, bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu kemudian orang-orang soleh setelahnya. Nah, di antara nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Yunus. Ketika itu ditelan oleh ikan paus dan beliau berada di dalam 3 kegelapan sekaligus, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan berada di dalam perutnya ikan paus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la yaqdira alaih." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Zannun. Zannun di sini maksudnya Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau meninggalkan kaumnya dalam kondisi kesal kepada kaumnya karena tidak menerima dakwanya. Siang malam berdakwah Nabi Yunus, tapi tidak ada kaumnya yang menerima dakwanya. Penolakan demi penolakan yang didapatkan oleh Nabi Yunus. Akhirnya kesal, marah Nabi Yunus, meninggalkan kaumnya. Ketika itu ingin menaiki sebuah bahtera yang begitu besar, kapal yang besar untuk penyeberangan dan meninggalkan kampung halamannya. Lalu kemudian fadhanna allan naqdira alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus mengira dia akan bisa meninggalkan kampung halamannya dengan mulus, tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam perjalanan itu Allah mengujinya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, bencana kepada Nabi Yunus alaihi salam, berupa kapal tersebut terombang-ambing oleh ombak yang begitu besar. Lalu kemudian nahkodanya mengatakan, mari kita turunkan semua barang-barang bawaan kita. Semua sudah dilemparkan, tapi terasa bahwa kapal itu masih memiliki beban yang berat. Lalu kemudian diundilah siapa yang harus dibuang dan dicampakkan ke lautan. Keluarlah nama Nabi Yunus alaihi salam. Lalu kemudian mereka mengatakan, jangan Nabi Yunus, dia ini orang yang soleh, dia ini orang yang baik, kita ulangi saja undiannya. Keluar lagi nama Nabi Yunus yang kedua kali. Begitu lagi diulangi yang ketiga kalinya, maka akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkan ke lautan. Tidak berapa lama dia dilempar ke laut, kemudian ditelan oleh ikan paus. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Lihat lanjutan daripada hadis tersebut. Fanadahu fiz zulumat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apakah beliau terus berkepanjangan kesedihan,
rasa gundah gulana, rasa ketakutan yang menimpanya, apakah itu terus-menerus ada pada dirinya? Tidak. Ternyata beliau berdoa kepada Allah di dalam kegelapan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi Yunus menyesali perbuatan dan dosa-dosanya adalah dengan mengucapkan la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, inni subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Tatkala kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, baca doa Nabi Yunus ini. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah membaca, Allah Subhanahu wa taala menceritakan setelah Nabi Yunus membaca doa ini, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan doa Nabi Yunus tersebut dan kami selamatkan dia dari rasa sedih, dari rasa takut. Apakah doa ini kalau dibacakan oleh kaum muslimin akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dari setiap musibah dan bencananya? Iya. Karena lanjutan daripada ayatnya adalah Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu pula lah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jika kita merasa diri kita adalah orang-orang muslim yang beriman, maka tatkala kita ditimpakan musibah, bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Yunus alaihissalam adalah mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga ada faidah, ada ilmu yang didapat, dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari setiap mala bahaya, musibah dan bencana yang menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita tatkala kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم بما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.